Kemarin di akhir paripurna beliau kami berikan penghargaan atas dedikasi, jasa dan kerjasamanya untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingganya harta kita bersih, hati dan pikiran kita juga bersih. Kami sebagai penerima mandat itu menjalankannya sesuai dengan 7 azas penyelenggaraan zakat. Yang pertama itu adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat adalah kemanfaatan. Kemudian yang kelima adalah kepastian hukum. Kemudian ada kepastian hukum. Kemudian yang keenamnya adalah terintegrasi. Yang ketujuhnya adalah akuntabilitas. Makna dari terintegrasi itulah kami terjemahkan supaya ada koordinasi. Jadi hari ini kita berkoordinasi supaya program-program kita terintegrasi. Nah, begitu juga dengan dinas kesehatan. Banyak mustahik kita yang berobat. Tentu kemarin itu pada rakor pada akhir tahun 2020 kami sudah ekspos jenis penyakit yang terbanyak, kemudian penderita jenis penyakit terbanyaknya di mana, itu sudah kita ekspos. Nah hari ini kami dalam konteks rapat koordinasi ini, kalau bahasanya Pak Kabak Kesra, memanggaan sengendek adalah dibuatnya Basnas. Kenapa Basnas harus memanggaan? Di dalam kitab Yanatul Talibin, dalam penyelenggaraan kerja dari Basnas itu harus dengan nyata dan jelas. Maka asas dari penyelenggaraan zakat yang ketujuh itu adalah akuntabilitas. Turunan dari akuntabilitas itu adalah transparan, terbuka. Maka kita dengan berbagai macam media, ada website kita, ada beritanya. Jadi setiap kegiatan itu kita dorong dengan jumlah tim yang terbatas, kita maksimalkan. Mungkin bapak-bapak ibu kalau pulang kantor, kok ada agak lambat pulang kantor, kok agak jam 5 atau jam 6 cari kan tuh mas nafas. Alah tuti itu dulu. Rata-rata mereka staf kami ini karena memang kita ingin katakan bahwa ada diposting oleh Pak Zakirman Tanjung, kata beliau, kalau kita bekerja berlebih dari gaji yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Tapi kalau seandainya kita bekerja kurang dari gaji yang kita terima, berarti itu namanya adalah zolim. Makanya kami memaksimalkan itu karena tugas kami adalah amil itu adalah bekerja. Gaji itu tak PNS kan? Kalau PNS itu kan terima gaji dulu Pak, terima gaji dulu baru karajo. Kalau amil di Basnas, karajo dulu baru di akhir bulannya baru terima gaji, baru terima honorer. Kok nggak bisa kakak-kakak besok terima gaji itu enggak? Basnas itu amil. Itu hal-hal ini dan kami juga butuh kepercayaan dari publik dan saya juga beberapa silaturahim dengan organisasi-organisasi PKDP, memang kita ajak bekerja sama karena memang pengentasan kemiskinan di Padang Pariaman ini bukan pekerjaan mudah karena berat sekali, banyak sekali permasalahan-permasalahan kemiskinan. Kita lihat saja data rumah tidak layak huni ketika dikonfirmasi oleh Bapak Zulfahmi sebagai Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Penyaluran Zakat, itu kita koordinasikan dalam rangka integrasi, itu jumlahnya berapa minggu? 600 ribuan rumah yang tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Padang Pariaman. Maka perlu terintegrasi dengan program-program lain. Amun menyebutnya 8.000 dan 8.000, namun sampai sampai itu sampai ribuan. Nah, kan pilihan mau membaca dengan ribuan banyak. Nah oleh karena itu ini butuh suplai informasi. Kami bekerja, siapapun yang memberikan informasi kita akomodir sepanjang nanti itu masuk kategori mustahik. Siapapun itu, contohnya mau dari kasra, mau dari pejabat, mau tidak pejabat, maupun tidak pejabat. Tadi malam ada informasi dikasih sama Pak Fauzi, ada warga yang sakit begini, tidak ada kakak dan segala macamnya. Hal-hal seperti itu kita respon, kita tidak lanjuti. Jadi oleh karena itu dalam rapat koordinasi ini ingin kami sampaikan
bahwa supaya ada sinergi program. Tapi sebelum kita membicarakan lebih dalam, Asim, kita sudah punya kita punya aplikasi baru, Pak. Kita terus berinovasi. Insya Allah layanan kita itu, karena ini yang duduk adik ini adalah hasil rekrutan kita kemarin ini. Ini baru kita rekrut kemarin. Dia adalah sarjana komputer. Saya juga langsung mewawancarai, saya tanya kemampuan untuk membuat aplikasi. Ini kita buat aplikasi. Jadi nanti ada loginnya. Ini sistem kita. Ini kok bangganya loh ya, Dok? Di Panggan, CT, Basnas itu perlu loh ya. Jadi siapa mustahiknya masuk, ada operatornya, sehingga saya juga menerapkan supaya pekerja menjadi lebih efektif, kemudian data itu terkonfirmasi. Karena minggu depan kami akan dikunjungi oleh Dinas Dukcapil. Karena sebelumnya kami sudah mengunjungi Dinas Dukcapil, ini nama-namanya ada nicknya sehingga kita bisa integrasikan data mustahik kita dengan data kependudukan. Memang PR kita ke depan itu adalah memang penguatan kerjasama dengan dinas sosial. Karena data-data PMKS yang sebanyak 26 itu sebenarnya masuk kategori mustahik kita, yang itu juga yang akan kita sinkronkan. Jadi keakuratan data. Ini beberapa aplikasi yang sudah kita buat sehingga memudahkan. Jadi ke depan ini kami pun dari pimpinan Basnas, kalau untuk mendisposisi cukup melalui aplikasi saja. Nah, perlu lagi harus duduk di kantor, cukup cek kemana siapa kita disposisikan apa sih. Ini adalah murni dari karya Basnas ini. Ini produknya Basnas ini. Kalau website kita itu adalah dibuat melalui infak sedekahnya dari tim Kominfo. Jadi website itu adalah dibuat oleh Kominfo, semuanya disajikan, ada kalkulator zakat, kemudian ada tempat penayang foto, video, kemudian ada berita, kemudian kita juga aktifkan media sosial. Makanya kita undang Humas di sini karena memang kita setelah mentelaah dari pendapatan kita, kemudian kita lihat dari perencanaan kita, memang untuk publikasi itu kita maksimalkan melalui media sosial. Ternyata melalui media sosial itu cukup luas cakupannya. Kita share beritanya, kita produksi beritanya, kita buat beritanya, kita share ke media sosial sehingga berita kita itu dibaca oleh para masyarakat kita di Padang Pariaman. Itu beberapa hal yang terkait dengan yang kita lakukan. Lalu kemudian kami mungkin sudah menyerahkan laporan tahunan ke Basnas Provinsi, ke Bupati dan ke Kemenak sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan Basnas bahwa paling lambat itu tanggal 15 Februari Basnas menyerahkan laporan tahunan kepada Bupati, Basnas Provinsi dan Kabupaten. Oke, itu cukup kita banggaan. Kita masuk data-data adolesen. Kita mungkin sampaikan juga kepada bapak-bapak ibu sebagai stakeholder juga lah dari Basnas, apalagi ini Pak Asisten 1, Pak Staf Ahli, Kasra, Pak Kemenak yang sebagai arsitek melahirkan Basnas atau kabinetnya Basnas, pimpinan Basnas, ya secara tugas kan sudah selesai, tetapi secara moral ingin melihat sudah sejauh mana yang dilakukan oleh Basnas sehingga tanggung jawab itu meyakinkan bahwa karya atau produk dari Pak Kabak Kasrado beserta Pak Kemenak itu nampak dari tangan itu. Nah, ini next data pengumpulan kita. Ini kayaknya data yang lain sebenarnya harus dibandingkan dengan before dan after, sebelumnya dengan sekarang. Kita menyajikan yang ada aja dulu. Kita mengumpulkan data zakat itu melalui Basnas, kita terkumpul 7,7 miliar 280 juta sekian. Itu melalui Basnas. Lalu kita sudah membentuk UPZ, ada beberapa UPZ yang memang sudah kita dorong untuk menghimpun zakatnya. Alhamdulillah, ini baru 2 UPZ ini yang bergerak menghimpun zakat 15 juta 900. Ini 2 UPZ. Kita kemarin itu gencar untuk membentuk UPZ yang sebelumnya itu ada melalui
mitra lain kita dorong untuk pembentukan UPZ, tapi setelah kita evaluasi tidak ada outputnya, tidak jelas, tidak konkret, kita berikan penegasan, kita beri batas waktu. Kalau tidak, kita turun tangan. Jadi Basnas turun tangan bersama Wali Nagari untuk percepatan pembentukan UPZ Nagari. Jadi kita dorong, kita buat sekali paket saja. Kita lantik dan kemudian kita berikan pembekalan. Karena sebelumnya sudah dilantik, kami tidak tahu ada ke kami kerajaan. Karena kita ingin bekerjanya efektif dan efisien, sekali lama pengumpulan kita langsung berikan pembekalan. Alhamdulillah, kok 15 juta 900 juta, tapi itu 2 bulan, tuh bulan November dan Desember mereka bekerja. Next. Kemudian kita lihat rinciannya, zakat mal itu ada 6 miliar 976 juta sekian, zakat fitrah ada 284. Sebenarnya alhamdulillah dari target kita, kalau zakat fitrah dari target pas, dari zakat mal dari target kita itu ada berlebih dari 6,5, alhamdulillah berlebih. Target kita ada sekitar 300 jutaan kalau boleh dikatakan kinerja kita lah. Kemudian infak sedekah juga ada peningkatan dari sebelum targetnya, kalau saya tidak salah 15 juta atau 12 juta, pokoknya ada peningkatan infak sedekah. Nah, maka untuk 2021 kita ingin membuat lompatan lebih lagi. Memang kita dorong, kita sudah rubah kabinet kita, tim pelaksana kita rubah, kita geser sesuai dengan kompetensinya, kita penguatan di bidang pengumpulan. Karena memang sebenarnya kinerja yang maksimal itu adalah pengumpulan. Wakil ketua 1 bidang pengumpulan itu adalah Pak Haji Mas Lican, dengan ada kepala pelaksananya dengan staf bagian pengumpulan. Next. Jadi ada melalui zakat malnya melalui UPZ 12.400.000, kemudian zakat fitrah 3.500.000. Next. Kami juga sudah bentuk Bapak Ibu UPZ masjid, baru satu yang sudah masuk, yaitu Masjid Ampel Lingkuang dan Reza. Jadi Masjid Ampel Lingkuang dalam bentuk UPZ, insya Allah di bulan Maret akan dilantik. Mereka ingin dilantik pas pada saat acara Isra Mi'raj. Jadi orang lain ibu banyak dilantik UPZ itu dijalin sekali ke masyarakat. Jadi adolok UPZ masjid. Sebenarnya kami sudah menyurati Dewan Masjid Indonesia tahun 2020. Waktu itu kita alamatkan juga ke Kemenak, kita tembuskan juga ke Kesra, supaya memang kita difasilitasi. Mungkin kalau ada pertemuan Pak Kemenak atau Pak Kesra mau undang-undang seluruh pengurus musaji, kalau bisa diundang lo Basnas. Karena banyaknya pikir Basnas sudah efisien, itu integrasinya tuh. Jadi efisien sekali kuado pengumpulan ketua musaji atau ketua surau, dia lo Basnas mengecek agak parah, atau disampaikan Pak Kemenak, dia Pak Kesra jadi dua. Nggak mesti harus Basnas aja nyampe dong. Tapi kok bisa sampai supaya dibentuk lo UPZ masjid. Karena target kita menjelang Lebaran itu terbentuk UPZ masjid. Kenapa kita dorong itu? Karena Bapak-Bapak Ibu, menurut undang-undang itu nggak bisa pengurus musaji seorangnya membentuk UPZ dan Bapak Ibu. Mungkin panitia ambil jadi panitia ambil sendiri, tidak boleh menurut amanah undang-undang. Karena yang berhak untuk mengumpul zakat itu adalah ambil yang sudah di-SK-kan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu dalam rangka percepatan menjelang Ramadan, kok ada Bapak Ibu dan jadi pengurus musaji ditampik di masing-masing, kami dorong supaya bisa diusulkan ke Basnas. Kalau laku legalitasnya dari Basnas bisa memungut zakat itu. Kalau untuk UPZ masjid 100% dipungut, kemudian dikirimkan pitihnya ke rekening Basnas, 100% balik ke pengurus musaji. Singgahnya ke Basnas ya. Pitih itu singgah sehingga tercatat jumlah pengumpulan zakat. Data kalau orang bertanya bara jumlah zakat di Padang Pariaman. Lembaga yang otoritatif untuk menyebutkan itu adalah Basnas. Sampo tuh kalau mencari data-data statistik ini tanya ke BPS. Kalau bicara data-data zakat yang punya otoritas itu adalah Basnas. Maka kalau ada yang akan memungut zakat, kami SK-kan melalui SK Basnas. Mungkin untuk Bapak-Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dapat kami laporkan bahwa penerima manfaat kita di Padang Pariaman Cerdas itu dibantu hampir 2 miliar.
termasuk juga kuliah di Bapak Ibu. Jadi ke depan mungkin terkait dengan dinas pendidikan dengan dinas KB, rencana sergap kakap di Lubuk Aluang di Selimutan itu harapannya dalam program sergap kakap itu juga terintegrasi, itu bisa disalurkan pula beasiswa. Jadi nanti kami akan surati melalui Dukcapil masuk ke kami sampaikan ke dinas pendidikan, nanti disampaikan ke kepala sekolah SD dan SMP yang berada di Selimutan agar diusulkan nama mustahik penerima bantuan beasiswa sesuai dengan kotanya. Itu dimasukkan, jadi penyerahannya itu bersamaan dengan program sergap kakap yang sesuai cicil. Jadi terintegrasi, sergap kakapnya berjalan, mustahik itu menerima bantuan, Basnas pula menyalurkan zakat. Jadi sekali barang dayo 30 tahun kau tu yo tagaklah bendera sergap kakap kau berkumpul anak tu menerima, kemudian Basnas tak perlu mengeluarkan titi lo mengumpul tu orang kumpul je. Apa gitu tuh Pak Wanda? Kayak gitulah, terintegrasi itu akan lebih efisien. Jadi itu peran-peran cerdas. Next. Selanjutnya pada preman sehat. Tunggu dulu, jiwanya tadi. Jiwa tadi itu pendidikan itu kita bantu sebanyak mustahiknya 3.865. 3.865. Apa pikir betul dan apa alih? 3.800 jiwa. Hampir 1.000 jiwa Bapak Ibu terbantu anak-anak kita melalui Basnas. Memang fokusnya rata-rata Basnas itu paling banyak itu adalah di pendidikan. Karena pendidikan ini kan adalah investasi masa depan. Investasi, maka kita agak kuat di situ. Termasuk rencana kita 2021 juga masih agak banyak di dinas pendidikan. Di pendidikan, bukan di dinas. Next. Kesehatan itu kita sudah bantu hampir setengah M. Hampir setengah M dengan penerima manfaat itu 560. Ini adalah berbasiskan kepada permintaan. Kita memang buat SOP untuk yang sakit ini kita buat kriteria. Jadi harus ada, sebaiknya tuh harus ada surat keterangan sakit dari dinas kesehatan. Tapi kan aduh di gue itu dari puskesmas yo aduh bakal kecewa deh. Aja mah toko balikan yo. Sakit kadang-kadang yo tantuk di kepala kos kece lalu yo lah sambut deh. Masuknya ke Basnas. Ayo lah pailo kemari. Kami lagi adalah kadang kilo-kilo agak lebih dari biaya kue kemari. Tapi kita nak mendidik seperti itu. Yang kita dorong itu adalah mereka yang memang butuh biaya untuk berobat. Kalaupun untuk menyelesaikan kasadon atau kaulah di Basnas sudah minimal itu mendorong supaya ada semangat mereka untuk berobat supaya sembuh. Kadang-kadang rasa tinggi di doa. Pas ketika mustahik yang sakit itu keluarga yang datang kami selalu kuatkan dengan doa. Di doa kemudian disalurkan sekali dengan bantuan supaya mereka bisa semangat. Harapan kami dari yang sehat ini ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya waktu rakor sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Bapak Kadis Kesehatan dan juga Pak Jimmy bahwa memang ada penyakit yang sebenarnya tidak mungkin diharapkan sembuh lagi sebenarnya. Ada yang sudah kronis, ada yang apa namanya istilahnya udah level menunggu aja lagi stadium 4. Tapi karena memang rasa kemanusiaan, memang kita harus dorong terus mereka untuk tetap berobat. Hal seperti ini pemetaan itu kita punya data bahwa Bapak Ibu waktu rakor sebelumnya dikomentari oleh dinas kesehatan luar biasa Basnas punya data semuanya, kita punya data by name by address, kemudian jenis penyakit sudah kita buat tabelnya, ini tidak ditampilkan di dalam slide ini. Apa saja jenis penyakitnya, berapa pasien yang menerima bantuan dengan jenis penyakit itu, di mana terdistribusinya, sehingga data ini akan bisa digunakan untuk menganalisis dan antisipasi apa yang harus dilakukan tindakan preventif. Kita punya data itu, dan saya sudah kasihkan data itu sama Bapak Kepala Dinas, karena pada saat itu diminta oleh Pak Kadis Kesehatan. Sangat berharga sekali data ini kata beliau. Next. Bapak untuk tahun sekarang ini data kesehatan agak kita perbanyak dia Pak Sobi ya. Kita tambah juga.
tentu harus bertambah lebih masuk. Ini itu adalah harapan kami supaya bantuan bapak-bapak ibu-ibunya mendorong supaya masyarakat awak yang mustahik, yang muzaki menyalurkan zakatnya ke masyarakat. Ini program pada preman peduli. Kita untuk program rumah tidak layak huni, kemudian bantuan kebencanaan, itu kita insya Allah berusaha untuk terdepan. Ada rumah tabaka kami hadir dulu. Ini bantu bagi yang pisang sedikit lah namanya. Kok papua dia betul lah. Kok dia talua salah dia. Kemudian dia baring agak sekian karuang. Kita hadir pertama. Kemudian yang kedua baru kita turunkan bantuan berikutnya setelah ada secara administrasi. Ada suratnya masuk, kita bantu. Begitu juga dengan program beda rumah. Beda rumah ini bapak-bapak ibu-ibu, karena kita di Basnas itu kan ada azas keadilan, ada azas itu, maka kita mendiskusikannya itu per kecamatan itu 2. Makanya kalau sergap kakap, kalau mau ada kecamatannya, kita pastikan di mana wilayah KB-nya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Karena memang ada kita cadangkan beberapa rumah yang kemudian bisa berlebih dari 2 itu adalah kalau seandainya ada 1 miliar kemarin itu kita buat nama programnya itu adalah tambahan biaya untuk isi kadai, itu kami ada tuh. Tambahan biaya isi kadai itu 1 juta matri, itu 1 juta. Karena SOP-nya 1 juta matri itu 1 juta. Kami sedang mempertimbangkan ada yang sifatnya produktif lebih besar. Tapi di masyarakat awak asal didapat dia 1 juta lah tambah duit lumayan. Kadang-kadang mungkin kok ada apa-apa ibu nampak kok ada nak mengalih, ada pakai gerobaknya juga ada foto kiriman ke kami, kiriman ke Negari. Biasanya orang-orang tak itu nak tentu gede bantuan kok apa ibu. Sebab kadang-kadang proposal pada usaha kok ada nak tukang buku kok. Kalau awak pengen, kok ada nampak ada ibu di jaki rumah mengalih, kemudian tak mungkin tersentuh, nak pandai kan juga proposal itu loh. Ada orang aja wali negarinya membuat. Hal-hal seperti itu kita maksimalkan. Kalau yang menerima bantuan zakat kuasa 1 juta mana, dia tambah. Ada orang kamarinya bapak ibu galapun dengan leher dia masak pakai sepeda tu, dia masak galapun dia galapun kamari. Kami kecil, kami nak dari kau dia gara-gara itu tidak kalau tadi ya kami ada galapun kan, ada bodoh kan, banyak nak. Ada nama tak kami rasa dari mereka bahwa 1 juta atau 1 juta matui yang orang masa sepeda tak itu tadi ya, itu rasanya luar biasa penambahan semangat mereka bekerja. Itu untuk Padang Preman Makmur. Jumlah nama demo 749 jiwa, 748 jiwa. Kalau proposal yang masuk kota Bapak Ibu banyak, kami verifikasi. Kami verifikasi, aduh, yo terbuat. Yo nak doger foto-foto kadai ulang-ulang aja doakan aduh yo. Maka kami pastikan semua negari kami verifikasi turun. Kemudian kami tempelkan semua persyaratan untuk menerima bantuan itu supaya mustahil waktu nak bolak-balik kemari. Jadi nak bolak-balik kami tempelkan di negari syaratnya, cara membuatnya. Sebab tempuan kami bapak-bapak ibu ketika verifikasi di negari, kecewa di negari di ado mana anak kuliah dan sangat butuh bandar, ado mana orang yang sangat butuh bandar. Nah, kini kami buka ruang itu. Di Facebook kami buka, kemudian di setiap kantor wali negari kita tempel. Nah, kami tempel persyaratan itu sehingga semua orang akses. Dan kemudian kami menyerahkannya, mohon maaf, itu yo Masuluh Batuari Baganggang Batu Ramanya. Yo sesama nampak dewa, sehingga jelas siapa yang masuk kategori mustahil. Kadang-kadang mereka mustahil menurut kami, mungkin menurut bapak-bapak ibu mungkin ada masukan. Kami pun di Basnas menerima masukan dan saran. Next, itu Padang Preman Takwa. Padang Preman Takwa yang kau pawan, Padang Preman Takwa itu hampir 2 pawan, 1,6. Apa nerima itu adalah 6.282. Kalau pendidikan tadi berapa? Hampir 1.000 ya. 3.800. Nah, 3.800. Kalau ada takwa program Pak Kemana ya Pak Wan, itu hampir 6.000 lebih ya. 6.000 kan di situ adalah guru mengaji, guru pondok, hafiz, imam khatib, labai dan segala macamnya.
Ini adalah program Padang Pariaman Takwa. Karena memang dengan adanya pendekatan Padang Pariaman Takwa, harapannya supaya bisa mensosialisasikan posisi Basnas, kemudian juga mendorong para muzaki menyalurkan zakat ke Basnas, sehingga masyarakat kita para muslim itu juga terbina agamanya. Sama temuan kami, survei kami di lapangan, kami tanya beda rumah, ada tanyaan tuh, coba baca surah Al-Lahab, coba baca surah At-Takasur, iya banyak tidak dapat, agak keibulan tiawan, tiba-tiba keadaan pendidikan rendah, kemudian pengetahuan agama, ibadah rendah lo, kemudian hidup dengan keterbatasan, maka perlu penguatan di Padang Pariaman Takwa supaya masyarakat awak terbina lo. Minimal anak-anak itu pandai mengaji, pandai sembahyang, sehat, kemudian bersekolah, mengaji, hidup layak. Next. Jadi total penerima manfaat kita pada Pariaman Cerdas itu rekapnya semua 386, sehat 560, kemudian peduli 5024, kemudian makmur 748, kemudian takwa 6282. Kalau amil, jumlah amil kami pimpinan 5 orang, pimpinan sebanyak 5 orang. Amil berapa jumlahnya? Staff 9 sampai balik. Kalau dulu anu balik deh, ini sampai balik. Kalau kita menambah 2 orang staff kita rekrut di bidang IT. Maka Basnas ini kami mengistilahkan serangan udara. Jadi serangan udara ini banyak. Jadi YouTube-nya, Instagram-nya, FB-nya, berita-nya, kemudian aplikasi-aplikasinya. Kita lakukan penguatan di situ, bahagian dari proses akuntabilitas dan transparansi. Next. Ini uangnya. Kemudian ikon yang kami pembawaan sama bapak ibu untuk itu merancang untuk menjelang Ramadan. Rencana kami kalau membuat aplikasi Google Form itu guru mengaji. Kami ingin mendorong takakur bapak ibu mungkin melalui dinas pendidikan. Kan ada masukan supaya ada semacam paket lebaran untuk guru honor. Bara jumlah guru honor di dinas pendidikan tuh, itu dikokat itu ada bu. Supaya kok tidaknya panuh kate minimal tulah ada program menyentuh guru honor. Pasti mereka masuk kategori fisabilillah. Tentu yang kita dorong mungkin melalui dinas pendidikan. Kok satu dulu per sekolah minimal dulu. Kok bara nanti itu gantian. Kami semuanya data yang sudah menerima itu akan terdeteksi sehingga tahun berikutnya nak dimulai gantian kena lain. Tak 10 jelek guru honor di Kemenak Pak. Guru honor di Kemenak, guru honor di dinas pendidikan. Tenaga di kesehatan tenaga. Atau dulu kok. Kemudian pendataan pegawai honor di lingkungan Pemda. Termasuk di situ tuh mungkin di dinas kesehatan bu. Dan kesehatan kami ingin menyentuh itu sebenarnya. Asumsinya adalah zakat itu banyak dari ASN. Kami ingin coba agak sentuh pulau yang orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, yang mensupport penyelenggaraan pemerintahan berjalan. Iko planning dulu apa biruan, kau soalan kau dulu kau ke bawah wacana dulu. Betul maka bini kami kau. Kau namanya adalah rencana. Kau kami tawarkan kita buat rancang skenario nya. Nah jalan ikhtiar kami punya tagline ikhtiar 2021 berkualitas. Jadi adalah honor mungkin di dinas kesehatan, di dinas mal, indahnya panuh kateh, panuh ke bawah. Kami tentu namanya masuk dalam paket semarak Ramadan. Tentu kok 200 halah namanya, tapi ketika orang karayo itu sudah pin doang. 200 kilo lagi yang bawahnya itu sangat sekilo setengah lagi. Nah itu contohnya tuh ikhtiar kami itu. Kemudian kami memang minta nanti data-data mustahik seperti biasa untuk bawana. Kami ingin antisipasi supaya dari kiniเราbicarakan dan awak surati
minimal ada proses, ada fakir, miskin, lansia atau disabilitas, yaitu masuk kategori asnaf fakir miskin yang calon penerima semarak Ramadan yang kan sementara kejabat. Nanti kan akan disalurkan oleh pejabat-pejabat ke kecamatan. Seperti biasa. Kemudian kami patang berbisiaknya Ibu Bupati ketika bisa sambut itu, tolong guru honor PAUD tingkat itu bantu lah dia terpuji. Adil lah kalau bersuat. Itu melalui dinas pendidikan lo bahas skenario pengusulan itu yang kami nunggu supaya jangan beko makasih wa elo jangan menimbulkan elo jalan dulu muka jadi epoh lama dapet lo jadi masalah. Yo undang-undang wak kan tak kata kalau nak dek sama sekalian dia aja. Kalau lah dia orang tu bosok lu tapi orang pun dah saya dapat iyo tentu nak panu kate. Ganti-gantian soal kesabaran aku kadang-kadang kan mengelola lo dan dulu awak. Model teknisnya nanti kami akan menyesuaikan yang kondisi dana dan sesuai dengan data. Beko kalau ada suplai datanya tuh harapan kami ada data honor dinas pendidikan, ada data honor dari Kemenang, ada data honor dari Pemda, ada data honor TK PAUD. Beko wak sinkronan. Nama na dibantu dek nagari, nama na lo dibantu nama na lo dibantu lo di Pemda, nama na lo. Tentu wak terintegrasi kok. Gunanya adanya Basnas adalah memastikan supaya tidak jadi penumpukan penerima bantuan. Jadi yo kenyo aja WE KWE nya, dari kenyo aja neko WE nya, dan itu yo lihat. Itu sinkronnya. Ya. Kemudian kami tambahkan penataan nama juru dakwah zakat melalui media. Nama kagak keren banget. Juru dakwah zakat melalui media wartawan. Maka kami undang lo, umas. Awak kan ingin bermartabat sehingga dari awal awak backup dengan data. Awak menghormati profesi itu. Jadi dari awal awak minta datanya resmi, jadi berbasiskan itu nanti Basnas mendistribusikan. Oke, next. Lalu jalai permintaan data Imam Khatib Garin. Itu bantuan Pak Wan, Pak Kawak Kesra atau Pak Kemenang, kok ada database-nya nama dari bantu lo di Kesra ada betul Pak? Tidak, gila-gila tangan tidak jadi Kemenang apa ya? Tidak dong, gila kepala melalui dana negari ya Pak? Mangko melalui dana negari, mangko kita dulu kadang-kadang di kopi kok jadi negari itu satu lakannya pancung lo kesadnya banyak. Kalau seandainya banyak data Basnas, coba sama-sama awak mendorong orang sakit ke Basnas ni. Semua dari Basnas biti tentu sama berikhtiar awak. Kok banyak lo bantu. Tapi kok seenek tentu seenek. Tapi kami berdoa kalau semakin banyaknya nama dari mu tentu di doanya banyak orang sakit ke Basnas. Permintaan guru TPK, TPSK, MDTA, kami lah mengirim lo melalui Google Form. Itu kan sebuah dulu, sebuah terobosan awal. Kalau seandainya data aku lah ada di Pak Kemana, di Pak Kesra, oke, kita tampilkan dulu itu di website-nya Basnas. Itu guru mengaji awak update lo nanti. Jadi awak memang punya database guru mengaji. Karena memang melalui Google Form itu kami buat, itu lengkap datanya, nama, jumlah kakak, jumlah keluarga. Kalau jumlah kakak cia di bawah ada. Kalau mau rumah 3, cia kakaknya. 3 lah. Jadi jumlah anak, jumlah gaji, kami mencoba menganalisisnya seperti itu. Kemudian memang ada permintaan nama pimpinan guru pondok seperti biasa. Itu kalau bisa kan kita diskusikan pada hari yang sebenarnya adalah hari yang sakral. Dan kami memang berikhtiar karena para muzaki independen awak yang perseorangan itu rata-rata kan berzakat di bulan Ramadan. Sebenarnya kami ingin memaksimalkan sebelum Ramadan kok rokso ditunggu cicie dingin kok berzakat ke Basnas itu rata kami lobby. Karena waktu kok cara suwe capeknya tetap dia 24 jam hari sehari kok jadi masalah. Nggak mau tambah seminggu itu 7 hari. Itu beberapa rencana untuk pendistribusian di bulan Ramadan. Dan kami berharap kok ada masukan lain
kok ada informasi baru, kok ada nan lupa kami, tapi kok layak untuk diakomodir. Ikolah niat kami membuka diri itu. Warakor kini dengan tema koordinasi untuk sinergi kolaborasi dalam aksi. Jadi aksi waktu satu itu kira-kira ganti gambaran atau penambah lapis dari kami. Dan untuk berikutnya nanti kami minta tanggapan pada saran atau pemikiran dari bapak-bapak ibu. Mungkin nanti kita mulai dulu dari Pak Kabak Kesra, habis itu Pak Kemenak, lanjut dengan OPD-OPD yang lain. Barangkali dari kami sebagai hantaran prolog namanya untuk membuka peluang untuk kita mendiskusikannya. Barangkali itu saja. Maka berhasil MBM. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Allahumma fiq wa biqarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam pada puncak pimpinan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal penghormatan kita tumpahkan kepada Ketua Basnas. Bapak Ibu beserta rapat koordinasi yang kami hormati, sebenarnya pertemuan kita pada hari ini diawali dengan permintaan dari asisten satu supaya antara kita leading sektor di pemerintah daerah Padang Pariaman, baik Pak Basnas, pemerintah daerah, dinas pertanian, KB, kesehatan dan dinas pendidikan mempunyai satu misi ke depan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Jadi pada saat ini kita sudah berkumpul bersama, berikanlah masukan apa-apa yang ada di OPD kita masing-masing kepada Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Dari bagian Kesra, sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Basnas itu sudah menjadi santapan kita setiap hari di Basnas. Saya selalu mengikuti di Kesra. Saya selalu mengikuti Facebook dari Basnas. Saya melalui Facebook saja ya. Facebook dari Basnas, apa yang dilakukan Basnas ke bawah, baik Facebook dari Ketua, dari Pak Zulfahmi dan Pak Zaki, ini yang sering online ya. Saya selalu update itu. Data-data terbaru, kemana dia, siapa yang dia berikan, kemana dia pergi, kemana dia melakukan verifikasi, itu ada di Facebook, jadi bagi kita semua yang ada di sini, sebenarnya kita juga bisa mengikuti itu. Apalagi tadi sudah disampaikan ada Basnas Padang Pariaman padangpariaman.go.id. Silakan lihat di sana, apapun kegiatan Basnas akan terlihat di sana. Kita juga di bagian desa, pertama sekali pada tahun ini, sebenarnya kita sudah mulai tahun kemarin, kita melahirkan sebuah inovasi. Sebenarnya penamaan saja diberi nama GBUPAFA, Gerakan 1000 Penghafal Al-Quran. Kalau tahun kemarin itu hanya kita akomodir seluruh anak-anak kita yang hafiz dan hafizah, baik 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz.
dan itu sudah diberikan beasiswa oleh Basnas Padang Pariaman sekitar 38 juta lebih. Jadi karena pada waktu itu kita hanya mengakomodir, kita sudah tidak lihat apakah betul anak kita ini hafiz apa tidak. Jadi pada tahun ini makanya kita buat Game Bukafa ini itu untuk mendorong lahirnya hafiz-hafizah di Padang Pariaman. Setidaknya tahun ini kita targetkan untuk lahirnya 1000 hafiz dan hafizah. Baik hafiz 1 juz, kita sebutnya hafiz dan hafizah itu bukan yang 30 juz saja, tetapi semenjak dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Setidaknya itu lahir 1000 hafiz dan hafizah tahun 2021 ini. Jadi ini mohon dari Basnas Padang Pariaman, kita sudah menyurati Basnas melalui telaahan ke Bupati Padang Pariaman. Ini dimohonkan bahwa kegiatan ini menjadi agenda tahunan dari Basnas Padang Pariaman. Jadi kita belum dapat jawaban berapa kira-kira yang bisa diakomodir oleh Basnas, karena mohon maaf ya Ketua, kita di Padang Pariaman memang belum menganggarkan tentang hafiz dan hafizah ini. Cuma kita hanya ada anggaran tentang monitoring tulis baca Al-Quran. Itu dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Padang Pariaman bahwa anak umur 13 sampai 15 tahun bisa baca Al-Quran. Ini saya rasa juga konkret dengan kegiatan yang berada di Kementerian Agama, karena saya dengar dari Bimais, Kasih Bimais, bahwa di Kemenag itu juga ada kegiatan monitoring tulis baca Al-Quran. Jadi bagaimana usahanya bahwa anak-anak di Padang Pariaman itu yang berumur 13 sampai 15 tahun itu 100% bisa baca Al-Quran. Jadi tahun ini melalui Game Bukafa kita sudah mengawali, kita sudah kirimkan ke kecamatan meminta data-data anak hafiz dan hafizah, dan ini tentu diharapkan diteruskan ke Nagari. Sesudah itu kita akan kumpulkan berapa semuanya dan berapa yang bisa ditanggung oleh Basnas. Nanti kita akan lakukan seleksi. Misalnya ada 1000 yang bisa ditanggung mungkin 200 orang atau 250 orang. Jadi akan kita seleksi yang 1000 itu kita jadikan 1.500 itu apabila ada dana untuk tim seleksi. Jadi kalau tidak ada dana tim seleksi tentu terpaksa kita seperti tahun kemarin. Jadi memang kita harapkan setidaknya ada dana untuk tim seleksi. 3 orang saja cukup, 3 orang saja cukup untuk menseleksi ini. Nanti kita sesuaikan berapa anggaran yang tersedia. Kalau ada sehari 2 hari kita laksanakan sampai 2 hari. Kalau tidak kita cukupkan 1 hari. Kita juga sudah minta sumbangan Al-Quran ke Badan Wakaf Al-Quran Nasional. Memang dibalasnya insya Allah akan kita coba pertimbangkan. Namun sampai hari ini memang karena kita rencanakan itu menjelang bulan puasa, kegiatan itu kita laksanakan penyerahannya. Jadi baru mulai sekarang. Jadi dia bilang sewaktu acara hampir acara Al-Qurannya akan kita kirim. Mudah-mudahan ini terrealisasi dengan baik. Juga masalah tadi disebutkan ada TPA, TPQ, Pondok Quran, Pondok Hafiz. Insya Allah kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kita sudah punya database ya Pak Kemenag. Kita sudah punya database. Database itu sudah kita kirimkan ke kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Dan hari ini beberapa hari ini kita terus melakukan verifikasi penyesuaian data yang ada di kecamatan bekerjasama dengan KUA, dan kita selaraskan dengan data yang ada dengan kita yang sudah kita minta ke Kementerian Agama. Kalau sudah cocok itu bisa kita jadikan database guru TPA TPSA di Padang Pariaman, karena di situ tercakup di dalamnya
nama TPA-nya, TPQ atau Pondok Quran, Pondok Hafiz, nama gurunya, nagari apa, berapa jumlah gurunya ada di situ, nama gurunya ada. Nah, jadi itu mungkin yang belum ada nomor registrasi, ada sebagian yang sudah ada yang sebagian yang belum. Ini kita mohonkan ini melalui Pak Kasih TU, Kabak TU Kemenak. Ini kami rasa mohon dibicarakan apakah bisa seluruh TPA TPQ ini kita buatkan registrasinya secara massal. Jadi kita surati Kemenak, kalau bisa kita buatkan saja registrasinya untuk mempermudah administrasi ke tingkat yang lebih atas. Jadi kalau ada bantuan-bantuan dari pusat, kalau tidak ada nomor registrasi itu, dia tidak akan memberikan bantuan. Kemarin hanya beberapa saja TPA kita yang mendapat bantuan dari DPR RI melalui Bapak John Kennedy Aziz. Selanjutnya masalah masjid, Imam Khatib Bilal, kita juga sudah kumpulkan data itu, kita sudah koordinasi dengan Kemenak, tetapi itu belum kita lakukan verifikasi ke bawah. Kita sudah susun, belum kita kirim ke kecamatan. Rencana itu akan kita kirimkan ke kecamatan. Mudah-mudahan Maret itu data masjid kita sudah terkumpul, termasuk di sana Imam, Khatib, Bilal dan garinnya. Jadi ini bisa kita satukan data ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh Basnas untuk pemberian zakat. Kira-kira dari Kesra itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya banyak kegiatan yang bisa kita selaraskan, baik dari Kesra, baik dari Kemenak, baik dari Basnas. Jadi ini harapan kita memang apapun yang kita laksanakan, program apapun yang kita laksanakan, selagi itu bisa dan diperbolehkan kita melakukan kegiatan itu secara koordinasi, secara bersama-sama, alangkah baiknya ini kita laksanakan bersama-sama. Contoh dalam baca Al-Quran, di Kemenak misalnya dia hanya menanggung snack dan makan. Kalau ada di bagian Basnas honorarium narasumbernya, mungkin kita akan coba datangkan cara menghafal cepat misalnya, kita datangkan gurunya. Seperti tahun kemarin kita juga pernah lakukan itu. Kita datangkan 2 orang gurunya yang hafiz, yang memotivasi anak-anak supaya bisa hafiz. Nah, kalau ada ini bisa kita sinkronkan. Mungkin itu. Terima kasih banyak kepada Ketua Basnas beserta jajarannya. Saya sangat yakin, rasanya tidak salah kita sewaktu seleksi kemarin mendukung saudara-saudara kita yang duduk di kepengurusan kepemimpinan Basnas ini, karena jika dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin itu larinya sangat kencang sekali. Jadi lari Basnas itu sangat kencang sekali, lebih dari 100 derajat. Kalau lebih 100 derajat itu anak buatanku. Jadi itu kalau jika kita bandingkan, karena sekarang apapun yang dikerjakan Basnas semuanya dapat dilihat oleh orang lain. Jadi tidak ada orang lain yang berkata apa sih yang dikerjakan oleh Basnas, kemana saja uangnya pergi. Jika ada itu yang diragukan, saya akan langsung jawab. Malahan saya dengan emosi menjawabnya. Benar, ini di forum WA ada yang bertanya seperti itu, pejabat gitu. Langsung saya jawab. Tentu saya jawab sepengetahuan kita ya, sepengetahuan kita. Yang jelas penetapan penerima zakat itu bukan seenaknya saja, tanggung jawabnya dunia akhirat. Pimpinan Basnas ini Bapak dan Ibu. Dunia akhirat pertanggungjawab bukan ini harus dikasih di sana. Kata pimpinan harus dikasih. Kalau memang itu tidak sesuai, kalau memang orang itu tidak berhak menerima zakat, saya yakin pimpinan Basnas itu tidak akan memberikannya. Dan saya menginginkan hal demikian juga. Walaupun itu dari bupati dan wakil bupati menyuruh untuk memberikan zakat kepada seseorang, kalau memang orang tersebut tidak berhak menerima zakat,
tidak usah diberikan. Berikan alasan yang tepat kepada beliau, mungkin beliau yakin bisa mempercayai itu. Nah, karena dunia akhirat tadi yang akan kita tanggung. Nah, dia tidak menerima zakat, kita berikan juga zakat. Nah, dia meminta biaya pendidikan ayah dan orang tuanya golongan 8A misalnya, kan tidak cocok. Nah, jadi ada yang bertanya, siapa saja yang bisa dibantu oleh dinas untuk sekolahnya? Ya orang-orang yang fakir dan miskin, yang tak mampu lagi membiayai sekolahnya dibantu oleh Basnas. Kalau orang kaya, apa yang kita bantu? Mungkin dia layak dengan bantu orang lain. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Juga terima kasih kepada OPD yang sudah hadir pada saat ini. Berikanlah dorongan kepada orang-orang di sekeliling kita untuk bisa memberikan zakat ke Basnas. Melalui surat ini, insya Allah ketua kita akan koordinasikan lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabas Kesra. Insya Allah. Ya, insya Allah. Sultan ketiak kau jadi buah. Lah dua dengan saku orang kau kenal. Lah aku tanya Tuhan tu kalau ada saku. Langsung terpencak malu. Baik, terima kasih. Kita memang perlu sinergi, perlu berkolaborasi, gagasan, pemikiran, rencana, sehingga kita punya satu aksi. Jadi objek kita sama, target kita sama, tujuan kita sama. Sehingga selamat datang Pak Kabomas. Mama, kenapa? Selanjutnya kita minta mungkin ada masukan atau usulan dari Pak Kemenak. Pada Pak Kemenak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kita hormati Ketua Basnas Bapak Kabah, Dua Kabah, insyaallah kedua Pak. Amin. Kemudian Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Pertama mohon maaf dari Bapak Kepala Kantor tidak dapat langsung hadir ini dan diwakili oleh saya sebagai Kasubag DU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Pertama kali terima kasih apa saja yang disampaikan tadi oleh Ketua Basnas itu sangat kita dukung, sebab kita tahu bahwa zakat itu adalah untuk umat. Di umat yang kurang mampu kita berikan zakat. Kalau di Kemenak tambah lagi wakaf. Jadi kalau wakaf ini Pak Ketua di Mesir lebih semangat lagi. Anak saya kuliah di Mesir, bahwa wakaf itulah yang membantu kadang-kadang negara. Bayangkan itu untuk pendidikan seluruhnya dibantu di wakaf. Nah, kalau saya itu pendapat saya bahwa zakat ini harus kita kembangkan. Contoh, itu kita punya pengusaha besar di Padang Pariaman, tapi di luar banyak penghasilannya, bahkan dia kalau berzakat itu sampai 2M. Nah, bagaimana kita itu mencari atau bagaimana kita mendekati bahwa beliau mau berzakat ke Basnas ini? Sudah ada yang sudah ada. Seperti di Empat Koto Amal, di Sungai Diringging, di Padang Sago, di walaupun daerah yang datangnya di pinggir-pinggir, tapi dia sukses di rantau. Nah, kalau saya berpendapat, bagaimana kalau kita ambil saja dia jadi ketua. Kalau di Kota Pariaman itu setiap masjid dibuat UPZ, ketuanya ketua masjid. Jadi saya di Padang Pariaman ketua juga, saya ketua masjid Bermentawai, saya ketuanya.
Nah, untuk sekali dan bendahara itu diambil di desa. Di kalau desa itu kan sama di negari di kabupatennya. Ya. Nah ini, nah kalau kita di kabupaten, kita ambil saja pengusaha itu sebagai ketuanya. Bagaimana? Kemudian kita ambil dari kantor negari dan penyuluh dari Kementerian Agama. Dia Bapak Ketua, itu penyuluh kita satu kecamatan itu 8 orang. Siap untuk membantu itu. Ya. Nah, inilah gunanya bagaimana Basnas itu mempunyai dana yang lebih banyak. Kadang-kadang meminta namanya pikir kurang, itulah panjang ketuanya. Jadi insya Allah niat ketua tadi bagaimana UPZ di Kabupaten Padang Pariaman itu lebih banyak lagi. Kenapa? Bahwa UPZ itu untuk berusaha lebih banyak mengumpulkan zakat ini. Pengalaman saya Pak Ketua, dulu kan belum UPZ Kemenak. Sekarang semenjak UPZ dari Kemenak sudah dicantumkan sebagai UPZ, itu tiap bulan saya yang menagih. Ada kasih zakat wakaf ada, tapi kalau dia sudah bandel tidak mau lagi, pasti kesukaan memanggil, tidak ada yang tidak mau membayar. Padahal itu adalah kewajiban, tapi kesadaran orang itulah yang belum terbuka. Jadi terima kasih kepada Ketua Basnas tadi, bagaimana UPZ ini sudah kita kembangkan di tahun 2021 ini. Kemudian juga kami sampaikan bahwa untuk penyaluran, alhamdulillah di Basnas sudah jelas. Ada untuk Padang Pariaman Cerdas, Padang Pariaman Peduli, Padang Pariaman Takwa, dan yang lainnya. Memang ini kita karena sekolah dengan kalau di Kemenak namanya madrasah. Kalau madrasah yang di Kemenak itu ada MI, ada MTS, ada MA. Kemudian kalau TK di apa? TK di dinas di kami itu RA. Ya. Raudatul Atfal RA. Nah, ada PAUD, kalau di apa dinas PAUD kan. Nah ini kalau di Padang Pariaman Cerdas, ya, ini madrasah itu sekarang sudah banyak kerjasama di perguruan tinggi luar negeri. Ini memang kita kadang-kadang dari pesantren itu ada yang kuliahnya ke Mesir, ada yang kuliahnya ke Iran, tapi Iran juga sedikit, yang ada Kuwait, Madinah, Makkah. Nah ini memang kita akan lihat betul nanti. Kadang-kadang dulu ada yang ke Yaman dulu karena tidak ada uang, akhirnya tidak jadi kuliah. Nah, ini dapat kita apakan bahwa Padang Pariaman Cerdas itu memang kita utamakan bagaimana anak-anak kita bisa kuliah di tempat yang lebih maju. Dia Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari Kementerian Agama kami selalu mengusahakan bahwa agama dan keagamaan di Padang Pariaman itu maju dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemenak. Jadi mungkin untuk kita informasikan bahwa Kemenak adalah instansi vertikal, maka kita jadikan UPZ. Jadi nanti Pak, karena UPZ di situ ada, kita harap nanti menjelang Ramadan itu dana di UPZ disetorkan ke Basnas, sehingga nanti kita sudah bisa distribusikan dari dana UPZ Kemenak itu untuk guru ngaji, guru honor dari Kemenak, guru
DPQ. Karena sumber dananya di situ nanti akan ada pembagian yang sumber dana dari UPZ, yang dari Kemenak, yang sumbernya adalah nanti ada guru honor dari Kemenak, kemudian guru honor RA, termasuk juga apa namanya yang terkait dengan kegiatan keagamaan, guru ngaji, imam khatib, nanti kita kolaborasikan. Berapa nanti terkumpul dananya dari kemana, UPZ kemana, itu nanti kita sinkronkan supaya tidak terfokus nanti karena sudah satu UPZ. Kemudian yang kedua terkait dengan beasiswa perguruan tinggi, nanti mana yang nanti datanya yang masuk melalui UPZ kemana, mungkin dari data yang dimiliki oleh Kemenak itu tadi, karena sudah kita jadikan satu UPZ, silakan nanti itu diinput datanya dan dikirimkan juga ke Basnas. Nah, itu definisi dari UPZ itu karena sudah ada pembagian tugas, ada pengumpulan dana yang disetorkan ke Basnas 100%, ada 70%-nya tugas pendistribusian. Jadi ada pendistribusian dari Kemenak tapi tetap bersama dari Basnas. Nanti fokus ke guru honor di Kemenak. Nanti kita informasikan berapa jumlahnya dan berapa dana kita tersedia. Oke, terima kasih Pak Kemenak. Kemudian kita lanjutkan ke dinas Kabiru. Kita fokus karena zuhur berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita telah dapat melaksanakan pertemuan di ruang kelas ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawanya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh rahmat seperti yang kita rasakan saat ini. Mungkin salah penghormatan kita sampaikan atau tertumpang pada pembicara terdahulu. Mungkin di sini kami menyampaikan sedikit terutama sekali mohon maaf Bapak Dr. Aspinuddin atau Bapak Yemi karena tidak bisa hadir di ruangan ini karena ada sebagai narasumber Zoom meeting untuk BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Di sini Pak, mungkin kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami telah merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari Basnas dalam rangka untuk mendukung program inovasi DPPKB terutama serta kakak serentak menggarap Kampung KB, karena Kampung KB yang kita dirikan itu merupakan kampung yang peserta KB aktifnya kurang dan termiskin. Jadi di situ sasarannya adalah memberdayakan seluruh lintas sektor yang ada, bagaimana Kampung KB ini berdaya dalam rangka menuju keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Jadi dari beberapa sergap yang telah kita laksanakan dari 5 kecamatan, yaitu yang pertama di Enam Lingkung, Batangasan, Sri Keringging, Padang, Limakoto Timur, dan terakhir di Nasabaris. Alhamdulillah kita telah merasakan manfaatnya, yaitu sebanyak 6 rumah tidak layak huni, 37 jamban dan 95 orang penerima beasiswa, termasuk juga kursi roda dan kaki palsu. Jadi harapan kami untuk tahun 2021 ini kami punya rencana ada 4 serta kakak Pak untuk 1 triwulan 1 kali. Kami berharap bagaimana dukungan dari Basnas dan seluruh lintas sektor yang ada, karena kita mengharapkan partisipasi lintas sektor tetap kita berdayakan dan kita kerjasama yang lebih baik. Mungkin itu untuk sementara, terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Jadi insya Allah nanti Pak Guru Fahmi ada 4. Jadi sekarang yang pertama itu di Selimutan, berarti kan ada 2, 3, dan 4. Supaya kita sinkronkan nanti mana yang beasiswanya itu dan mana nanti kesehatannya dan mana juga program peran preman pedulinya. Berarti ada beberapa program peran preman peduli bedah rumah, kemudian sehat untuk untuk sanitasinya, kemudian cerdas melalui beasiswa. Jadi ada beberapa program yang kita sinergikan. Itulah supaya dari awal ini kita rancang supaya nanti semuanya bisa terintegrasi. Kemudian selanjutnya dinas pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam rangka rapat koordinasi di Banasda Kabupaten Padang Pariaman. Dan selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dia telah membuat kita dari alam yang tidak pengetahuan kepada alam yang pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, sebelum saya melaporkan pada dinafikan, kami mengucapkan mohon maaf dari Pak Kadis tidak dapat hadir hari ini karena adanya musrembang yang dihadiri di Sungai Limau hari ini. Jadi saya baru ditelepon terdesak, dan memang untuk data tenaga honor dari SMP, SD kami belum bisa memberikan. Nanti kami janji kalau untuk guru PAUD, insya Allah guru PAUD dan TK kami punya data. Di sini di dalam bidang PAUD dan PNF mempunyai lembaga PAUD lebih kurang 439 lembaga dengan layanan anak lebih kurang 10.000 anak yang dilayani. Dengan jumlah pendidik atau tenaga honor 640 orang, yang TK, yang PNS baru 112 orang, dan yang menerima aspirasi baru 58 orang, dan tenaga honor yang sendiri insentif di Pemda untuk TK, untuk PAUD sampai saat ini belum satu pun guru PAUD yang diberi honor dari Pemda. Udah 2 tahun Pak, memang guru PAUD kita prihatin sekali, udah 2 tahun tidak ada dikasih honor. Kalau sebelumnya ada ditumpangkan dari dana Bunda PAUD, tapi setelah tidak ada dari bantuan kalau Bunda PAUD, tapi bantuannya tidak ada lagi, maka guru PAUD kita tidak punya honor udah 2 tahun ini. Dan kemarin kami sudah mengajukan untuk 200, tapi sekarang DAK-nya sudah keluar hanya untuk guru TK 250. Jadi lebih kurang 300 guru PAUD kita yang tidak ada punya honor sama sekali. 300 orang. Jadi ada di Nagari, tapi sampai sekarang kami belum bisa koordinir mana yang diberi Nagari, mana yang belum. Cuma sedikit karena dia ada guru PAUD dulu hanya kadang 2 orang Nagari. Kadang tak ada satupun Nagari yang memberikan. Jadi memang kami mohon juga, karena pendidikan nasional ini adalah letak utama untuk masa depan anak kita, anak bangsa Padang Pariaman. Memang untuk karena semua ini hadir OPD, karena PAUD itu ada kalau tidak salah 5 menteri ya Pak, untuk mengapakan anak usia dini itu kita bersama-sama bagaimana supaya anak usia dini ini terlayani dengan layak, dan juga sarana prasarana yang tidak sangat memperhatikan sekali di lapangan, tidak sesuai dengan proses perkembangan yang kita inginkan, sesuai dengan teori dan keinginan dari kita semua. Hanya itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Intinya kita sudah ada keberpihakan. Jadi kita mulai ada keberpihakan kepada guru-guru honor PAUD, tapi tetap standarnya adalah masuk kategori mungkin kalau bisa fakir atau miskin, atau yang bisa masuk kategori fisabilillah. Nah, itu yang bisa kita akomodir kategorinya. Kalau mendengar tadi data 400 guru PAUD, kemudian guru honor yang lain, tentu kami mungkin akan buat skenario, mungkin keberpihakan kok seorang dulu per kecamatan itu contoh, tapi minimal kalah tuh. Nah, itu dulu. Nah, kita perlu guru honor yang lain. Yang jelas kita punya database dulu, kita punya data, nanti akan kita sinkronkan dengan ketersediaan dana. Kalau lebih banyak dana zakat, tentu akan semakin banyak mustahik terbantu. Tapi kalau data penerima banyak, sementara PT yang tersedia sedikit, tentu tidak bala nanti. Jadi dalam hal itu, maka kami ingin sampaikan bahwa minimal keberpihakannya sudah ada. Kok dimulai kok ciet per kecamatan dulu, kok dulu lah kamu dan dia aduh. Oke. Nah, terima kasih Bu. Nanti kami tunggu data itu tadi Bu. Data itu perlu kami garis bawahi, bukan berarti semua yang dikirimkan itu sebagai penerima, tapi data itu sebagai database bahwa ini data-data yang kita coba dalami sebagai calon mustahik.
Oke, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin salam penghormatan kita bahas kepada yang terdahulu mengingat waktu. Sebelumnya kami mohon maaf yang seharusnya hadir di sini mungkin Bapak Kepala Dinas atau Kabid. Kami tadi pagi habis apel di Joko saja untuk mewakili. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu. Kami mungkin perdana untuk mengikuti acara-acara di Basnas ini. Walaupun demikian, apapun yang disampaikan pada hari ini akan kami sampaikan kepada Pak Kadin atau Kabid dan semua kawan-kawan program-program apa saja yang direncanakan atau yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin sedikit terkait juga dengan program yang selama ini kami bidangi. Yang kami rasakan selama ini adalah sudah beberapa tahun belakangan ini Basnas juga membantu bantuan langsung untuk percepatan akses jamban. Kami mengharapkan juga untuk selanjutnya untuk tercapainya akses jamban di Kabupaten Padang Pariaman mungkin kalau tidak banyak mungkin setiap tahunnya ada terus-menerus. Selanjutnya dengan adanya rencana Basnas tadi untuk semarak Ramadan untuk penerima honor, kami juga gembira sekali setidak-tidaknya pegawai honor di Dinas Kesehatan itu sampai ke puskesmas walaupun tidak tiap bulan, tapi untuk semarak Ramadan minimal 1 kali dalam setahun tadi ada, itu akan lebih baik. Jadi mungkin itu bisa rencana calon penerima. Kita kan Dinas Kesehatan sampai ke puskesmas itu sangat banyak sekali yang sukarela ini Pak Ketua. Tidak ada honor sama sekali. Kalaupun tidak mungkin setiap bulan tadi, mungkin 1 kali dalam setahun tadi, seperti semarak Ramadan tadi, kalau ada paket untuk kawan-kawan kita yang sukarela tadi, itu akan sangat lebih bagus itu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili Dinas Kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu. Kami tunggu nanti data yang relawan sukarelawan itu Bu. Karena memang kita ingin menyentuh hal-hal seperti itulah, mereka yang bergerak berarti kan masuk kategori, bisa kita pastikan itu masuk kategori mustahik lah. Tapi yang dipastikan jangan sampai orang kaya itu sukarelawan awak kena Joko keganti hibur aja kayaknya. Banyak betul ya. Kan? Tapi sekali lagi yang penting data dikirim dulu, kami akan analisis nanti tindaknya kakak satu minimal ada perwakilan dulu tentu harus ada antrian. Kami akan berhitung karena kita sudah merancang tadi saja dari laporan kita tahun 2020 itu untuk bisa masuk kategori Padang Pariaman Takwa. Kalau pakai semarak Ramadan itu programnya Padang Pariaman Takwa. Biasanya yang asnafnya itu masuk fisabilillah. Nah kayak gitu nanti akan menumpuk orang Pariaman Takwa bisa jadi 3 miliar. Boleh besok aja dulu garbu apa gitu kan, gerakan 1000 habis Quran banyak ya kan. Tapi itu mendorong kami untuk terus meningkatkan pengumpulan. Semakin banyak orang yang butuh untuk dibantu dan semakin bersemangat kami untuk mengumpulkan. Nanti melalui Pak Kabak Umas kan nanti banyak informasi. Tunggu, ada misu atau ada orang kayu di Kabupaten Tua, ada Kabupaten Kayu. Lagi tahu kami Pak Kabak, kami meluncur ke situ. Minimal kami kabar. Selanjutnya mungkin dari tim Kesra, lama kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dan penghormatan kesempatan melalui Ibu tadi. Mungkin sebagai penjelasan aja bahwa kami juga sering melihat kegiatan Basnas melalui media sosial seperti yang kemarin di Tandike itu di Batamban Bu ya. Jadi di tengah masyarakat kami, kebetulan kami tinggal di Nangisa Baris, itu juga kemarin ini beredar informasi tentang penerima rumah bedah rumah gitu. Jadi masih banyak anggapan masyarakat
rumah-rumah yang mereka tinggali itu katakanlah hanya untuk berladang, tapi karena informasi sampai ke mereka itu bahwa akan ada bantuan beda rumah, sehingga mereka itu seakan-akan ini kebutuhan negari ada kok jual si A, si B, si C. Jadi waktu itu memang kita sebagai perpanjang tangan juga langsung menyampaikan apa itu bantuan, siapa yang berhak, apa kriterianya, miskin atau tidak. Setelah kita paparkan sehingga surutlah. Semula mereka beranggapan bahwa semua orang berhak menerima bantuan tersebut. Jadi pada kesempatan ini itu masukan dari kami sesuai juga dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan kami membidangi kesehatan, pendidikan, budaya dan KB. Itu semua bantuan-bantuan yang diserahkan oleh pemerintah dan Basnas itu kita harap memang seperti itu sampaikan tadi, kriterianya itu salah satunya mustahil, dan sampai nanti kan orang yang datang dia suka bekerja, rela tidak dibayar, tapi datang dengan mobil. Dan di puskesmas rata-rata tunggu 2 kali lipat jumlah PNS yang ada di puskesmas, karena saya kan pimpinan puskesmas juga. Di harapan kami nanti memang ada ketentuan yang seperti yang sudah disampaikan tadi, siapa yang mereka yang layak. Karena informasi seperti ini pasti sudah beredar di luar, Basnas akan membantu sehingga berduyun-duyunlah data itu. Sementara kita memberikan bantuan sesuai dengan kriterianya. Jadi penegasan kayak mereka mungkin masa kerjanya, kalaupun memang satu puskesmas rupanya yang entah itu ada 10 orang, yang mungkin yang kita dahulukan masa kerjanya mengabdi di sana tidak terputus lebih dari 5 tahun misalnya. Mungkin tambah-tambahan itu penegasan siapa yang layak menerima. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi kami ingin ulas lagi bahwa data yang kita minta ini dari awal di bulan Februari ini adalah sebagai sebuah schedule kita. Schedule pertama itu adalah pengumpulan database dari data-data yang seperti honor-honor tadi. Lalu kemudian yang kedua, nanti akan kita korelasikan dengan ketersediaan dana. Ketika dananya sekian, maka akan didapat plot angka untuk contohnya relawan 1 per kecamatan, berarti 17. Maka di dalam 17 itu, maka kita berembuk untuk mensepakati kategori itu. Tadi kami sampaikan bahwa yang tahu secara detail bahwa ada sukarelawan, tapi memang itu kan hobinya saja, uangnya banyak, ya kan, dari keluarga yang biasa itu sukarelawan itu pasti ada channelnya di pendidikan tua itu. Nah, masuk anak apa cik, walaupun kan duduk tak masuk ada lo tak masuk masuk aja lah, walaupun kalau tak bisa masuk kalau Basnas tak bisa duduk sekarang. Kalau suruh orang duduk jadi kami nak mau saling itu contoh. Jadi betul bahwa ini sifatnya pembicaraan kita adalah kelasnya adalah kelas yang punya data, belum di kelas masyarakat. Kalau kelas masyarakat nanti terjemahnya beda. Nah, ini sifatnya masih dari sumber data, dan kami ingin keberpihakan itu jelas masuk di dalam kategori bahasanya mustahik. Itu yang dari awal kami tegaskan. Nah, makanya kalau yang menerima itu ya memang kita publikasikan. Kok dia moto sih mau dimulai, kalau publik kok ribu ulang. Nah itu, jadi itu yang terkait dengan data. Oke, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya kita minta kita ulas ke Pak Humas. Tadi kita sudah expose apa yang dilakukan oleh Basnas sebagai tindak lanjut dari kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Pak Bupati, Pak Kemenak, Basnas Provinsi. Maka kami juga expose laporan 2020 dan rencana 2021. Rencana berarti termasuk di rencana pengumpulan dan rencana pendistribusian. Dan di rencana pengumpulan sepertinya kami juga coba cari rencana tadi. Kami juga mau data-data PKDP, walaupun saya sudah digabungkan di grup PKDP, tetapi yang per kabupaten saya sudah ketemu sama ketua umum PKDP, memang data-data itu masih belum valid. Jadi kami juga mohon informasi juga nanti Pak, data-data itu nanti kami juga menjelang Ramadan ini memang target kami itu yang minimal di wilayah Sumatera ini tersentuh. Sebab biasanya mereka itu kan adalah menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Ada rencana kami, ini dalam pikiran kami, ini untuk rencana pendistribusian,
minimalkan rencana didulukanlah dicatat sebagai ibadah tuh. Beko terrealisasi tentu cari lo kayak nanti. Ada poin yang kelima tuh Pak Kabak, ada penataan nama-nama juru dakwah zakat. Pembahasan tentu juru dakwah zakat melalui media. Jadi yang concern dengan itu nanti dalam pikiran kami, biasanya kami lah coba review dari apa yang dilakukan oleh Basnas sebelumnya. Itu kan ada tuh. Kalau kamu beli kayak bantai, agak sombong, dan kami juga minta nanti data-datanya itu Pak, supaya kita menghormati bermartabat, masuk ke Basnas ke bermartabat gitu. Enggak beko begini begitu dong. Mungkin tanggapan dari usulan Kabasnas dan kemudian rencana-rencana supaya sinkron pegawai. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tuanku Rahmat, Ketua Basnas Padang Pareman. Yang terhormat Bapak Kemenak, Bapak Kabak, Bapak dari Dinas, Ibu dari Dinas Padang Pareman, Pak Komisioner. Terima kasih atas kesempatan ini. Ambo terus terang ke Tuanku setelah Tuanku sebut dia Pak Bupati Batang. Malamnya kan jumbo semua kan. Kerjanya kalau bekerja dengan lillahi ta'ala, dengan karena Allah katanya kan. Insya Allah jalur pemimpin di Kabupaten Padang Pareman ini di samping jalur politik, jalur birokrat, salah satunya lagi adalah jalur Basnas. Tepuk tangan. Itu kecemongnya itu. Punya dia tuh. Amin tuh. Ini itu terus terang itu sampaikannya malam pada saat kita mendoa di pendopo pas berjumpa dengan tapi itu adalah ini plusnya dari bekerja karena Allah kecil poinnya itu. Dan kita melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Basnas itu telah telah dikerjakan sesuai dengan prinsip KPU juga gitu kan, terstruktur masif, kan sistematis dan masif kan, TSM gitu kan. Dan kami melihat publikasinya sangat meningkat dibandingkan setelah Humas memberikan bukan itu, dengan aroma baru, pengurus baru, dengan tim baru, nampak pergerakan-pergerakannya. Ini menandakan bahwa ada upaya-upaya bahwa penyampaian akuntabilitas publik terhadap penyaluran zakat di Basnas, sehingga tingkat kepercayaan publik kepada Basnas semakin meningkat. Dan kita siap membantu mengenai publikasi-publikasi ini. Dan tadi kita juga ini usahakan ngelis, nanti kita masukkan ke mengenai acara ini, acara Basnas ini langsung kita bawakan dari Padang Press langsung Pak Tuanku. Mengenai data ini kemarin ini beberapa yang memberitahu kita dan beberapa orang mengenai juga dakwah zakat ini. Tentu Bapak Ketua Basnas lebih tahu bagaimana mekanisme tugas dan fungsinya. Tetapi daftar nama-nama beliau kita ada, dan tim-tim yang bersama dengan kita, media-media yang bersama dengan kita mempunyai sebanyak 49 media yang bersama dengan kita rutin setiap bulannya dan mempublikasikan agenda-agenda pemerintahan. Kita siap bersama Bapak Tuanku apapun itu mengenai publikasi ini, karena publikasi salah satu senjata kita mempertanggungjawabkan kepada publik gitu. Mengenai informasi-informasi, kita juga ada informasi seluruh perusahaan-perusahaan yang skala nasional itu ada data sama kita sebagai ekonomi jantan dan apa-apa semuanya, Kokomas dan semuanya, alamat dan semuanya. Kalau bisa perusahaan-perusahaan itu bisa juga di Kompas, Jakpa Kompit, kita punya data itu semua Pak Tuanku. Nah, itu bisa kita berikan. Silakan Bapak Tuanku untuk menelusuri ke wilayah-wilayah tersebut. Mengenai data-data PKDP, alamat-alamat PKDP se-Indonesia kita ada. Sehingga nanti silakan berkirim surat kepada mereka bagaimana mekanismenya supaya beliau-beliau itu, pengusaha-pengusaha kita yang dirantau itu dapat berzakat ke Basnas Kabupaten Padang Pareman.
dan itu langkah-langkah itu telah dalam parui Bapak Tengku gitu. Nah, dan kita mengenai data siap kita berikan. Terima kasih Bapak Tengku. Selamat datang Bapak Fakri Zaki. Nah, mengenai kecebun niaga itu insya Allah mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya diingatkan oleh teman saya Menteri Agama, beliau katakan segala sesuatu dimulai dari niat. Kalau itu niatnya tidak dikasih sama Tuhan. Tapi kalau ikhlas saja, kita mengurus ini seperti mengalir, kok timbul tentu Tuhan. Tapi kalau itu dia nanti ini, kok dirusak. Kita sedang menjaga keikhlasan. Dia kartu sama gue. Tidak, kejadian karena Allah. Karena Allah. Insya Allah karena Allah. Jadi tadi Buya Zaki beliau lagi sedang menghadiri acara peletakan batu pertama bantuan rumah di Tanike. Jadi itu beliau hadir tadi di situ. Terima kasih Pak Kabak Humas. Nanti mungkin Buya Mas Rican Waka 1 dengan Pak Zulaiman Waka 4 menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Pak Kabak Humas terkait dengan data-data perusahaan, kemudian terkait dengan nomor-nomor kontak dari PKDP, karena memang pengalaman kemarin saya bersama PKDP Bangka Belitung mau banyak sekali diskusinya hangat dan mereka sangat senang sekali, apalagi bicara-bicara zakat, karena memang para bapak-bapak ibu kalau dokter di bidang publikasi kan dokter tempurah. Jadi setiap rumah yang kita bangun itu ada before dan ada afternya. Kita memastikan bahwa ini informasi di Pak Kabak Waka 4, kita memastikan sebelum dibangun itu seperti apa. Kita kontrol, kita kendalikan, jadi ada progresnya. Kemudian afternya seperti apa. Alhamdulillah karena pengendalian kita, karena memang secara manajemen kelembagaan masing-masing ada korwil. Jadi Buya Zaki ini dia korwil 4. Kebetulan tadi sedang ada acara di wilayah 4, yaitu di Tanike. Jadi wilayah 4 itu kayu Padang Kampung Dalam, di Mokoto Timur, Sukasari, Tujokoto, Tamuan dan Padang Sago. Itu jadi beliau tadi sedang acara di situ. Barangkali itu Bapak-bapak Ibu, alhamdulillah. Dek karena Pak staf ahli kita lah tiba, yang akan ditutup tapi beliau lah hadir. Kita minta semacam itulah. Apa kabar? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini adalah bahagian dari tagline kita, ikhtiar 2021 berkualitas. Apa itu ikhtiar kita 2021 berkualitas? Pengumpulan kita meningkat sehingga semakin besar dan semakin banyak masyarakat kita, mustahik kita terbantu dengan adanya koordinasi untuk sinergi, kolaborasi dalam aksi. Kami yakin bahwa pengentasan kemiskinan itu akan terukur, karena kami di Basnas itu ada namanya IKK atau Key Performance Indicator. IKK itu adalah indikator kinerja kita, sejauh mana keberhasilan dari kinerja kita itu ada outputnya. Kalau dari data BPS-nya berapa orang yang bisa kita keluarkan dari angka kemiskinan. Jadi kita ada Ransra, kemudian ada RKAT. Jadi dari RKAT itulah sebagai bahagian dari tanggung jawab dari kami dan Basnas, dan kita sinergikan bersama-sama terkait dengan program-program, sehingga program kita itu semuanya terintegrasi, kemudian kita bersama-sama berkolaborasi. Bahwa kita adalah manusia, ada kekurangan dan kekhilafan dari kami Basnas, kami mohon untuk diingatkan, karena kami siap untuk menerima saran dan masukan. Nah, barangkali itu nanti Bapak-bapak Ibu sholat berjamaah, kita sudah sediakan musalah. Nama musalah kita adalah musalah Amilin. Itu sudah kita desain kantor kita manfaatkan ruang kerja ini. Kadang-kadang ada di posting di Facebook, di mana ruang pertemuan Basnas itu gagah mana lo tentu padahal ini desain ini aja kita setting, kita sulap. Kemudian ada media center, kemudian ada ruangan capacity building day kita. Jadi kita ada pembekalan beberapa OPZ, kita buat capacity building day. Jadi peningkatan kapasitas dan kompetensi dari UPZ kita. Kemudian kita juga ada media center. Setiap Jumat pagi insya Allah kami akan lakukan kajian zakat
di Jumat itu di musala kita juga sediakan di situ ruang untuk bisa para mustahid dan muzaki kita sholat. Nanti bapak-bapak ibu kita makan dan kita bisa sholat berjamaah. Insya Allah 2 minggu lagi kita undang Ketua Basnas Ya. dalam ini kita talkshow di ini kita Siap. kita Siap. tentang pemaparan ini subscribe-nya itu minimal itu 2.000 itu bisa ditonton 2.000 orang gitu. Siap. Insya Allah 2 minggu lagi. Masalah agenda yang minggu depan berbeda. Saya di Dinas Kesehatan ya itu Basnas kita mas. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Siap. Siap. Kalau Pak Muhammad, kita harus siap ya Pak. Barangkali itu bapak-bapak ibu asisten di dalam. Barangkali insya Allah kita berkumpul di sini semuanya ini akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dengan silaturahim ini tentuan meringkik saja ya Pak Wan. Iya. Barangkali demikian saja. Terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak ibu. Mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada kekurangan dan kekhilafan. Allah muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.